Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para direksi perusahaan tercatat serta seluruh tamu undangan acara Public Expose Live 2025. Pada tahun ini, Public Expose Live diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 12 September 2025 yang diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Melalui kegiatan ini, perusahaan akan menyampaikan update kinerja sekaligus sharing mengenai rencana strategis dan prospek pengembangan perusahaan pada masa mendatang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya bursa untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perusahaan, yaitu menyampaikan pemaparan kepada publik. Untuk itu, kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya guna memperoleh informasi yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Marilah kita selalu menempatkan prinsip kehati-hatian pada setiap pengambilan keputusan investasi yang berlandaskan pada informasi yang reliable dan terpercaya. Kami berharap event ini dapat semakin memperkuat transparansi, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan komitmen investasi yang berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2025. Maju terus pasar modal Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2025 dalam rangka 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan saya Prasetyo Wibowo selaku host yang akan memandu acara ini. PT Aneka Tambang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 27 November 1997. PT Aneka Tambang bergerak di bidang usaha metal and mineral mining sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang baku. Betapa indah dan megahnya negeri ini, dengan potensi sumber daya alam yang besar dan berkualitas tinggi. Mengelolanya menjadi produk olahan demi kejayaan bangsa dan negara adalah tugas dan tanggung jawab mulia. PT Antam Tbk atau Antam adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi atau integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Mulai beroperasi sejak tahun 1968, Antam melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian serta pemasaran dari biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, alumina, batu bara, dan jasa pengolahan serta pemurnian logam mulia. Wilayah pertambangan yang luas dengan cadangan dan sumber daya mineral berkualitas tinggi membuat Antam memiliki posisi yang solid dalam industri pertambangan dunia. Antam memiliki visi menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Sementara misi Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Antam memiliki tujuan pada peningkatan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan cara perluasan proyek pengolahan mineral bersifat hilir, perluasan basis cadangan dan sumber daya, menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang telah ada, serta menurunkan lebih lanjut cash cost dan meningkatkan daya saing biaya. Sebagai salah satu perusahaan mineral terdiversifikasi milik negara terbesar di Asia Tenggara, dengan cadangan nikel dan bauksit yang signifikan, Antam memiliki peluang untuk memanfaatkan permintaan atas produk mineral industri yang terus meningkat. Produk-produk mineral industri tersebut memiliki fungsi penting dalam berbagai industri seperti infrastruktur, konstruksi, otomotif, transportasi, barang elektronik, dan peralatan rumah tangga. Di Asia Tenggara, semua produk mineral industri tersebut selama ini masih diimpor dari Tiongkok, Korea, Jepang, dan Eropa. Antam berupaya menjadi produsen terbesar yang memproduksi produk mineral setengah jadi di Asia Tenggara, seperti ferronikel, SGA, dan CGA yang penting bagi pengembangan sektor-sektor tersebut. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan mitra perseroan, di mana mitra menawarkan teknologi dan pendanaan, sementara perseroan memberikan cadangan sumber daya mineral serta kompetensi dalam bidang pertambangan untuk meningkatkan diversifikasi portofolio mineral olahan. Sebagai korporasi berbasis sumber daya alam, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Operasional penambangan di seluruh unit bisnis Antam dijalankan sesuai praktek penambangan yang baik, sejalan peraturan yang berlaku, baik sejak perencanaan maupun setelah selesai kegiatan penambangan. Antam juga secara aktif melakukan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan masyarakat atau community development, program kemitraan, program bina lingkungan, dan program pengelolaan lingkungan. Semua aktivitas pengembangan masyarakat ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam jangka panjang, diantaranya melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan program dan sarana prasarana di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain aspek CSR, Antam juga menerapkan praktek penambangan yang baik atau good mining practices di semua unit dan unit bisnis pertambangan melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 secara konsisten serta berkesinambungan. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan, Antam memiliki posisi dan prospek yang baik untuk terus berkembang. Dengan satu semangat dan satu langkah yang bersatu padu dalam bekerja dan berupaya, Antam berkomitmen untuk memastikan adanya masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2025 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari Perseroan. Yang pertama akan kami perkenalkan adalah Bapak Arianto Sabto Nugroho Rujito. Beliau adalah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Aneka Tambang Tbk. Kemudian kami perkenalkan Bapak Handaru Bimo Asmoro, Corporate Finance and Investor Relation Division Head PT Aneka Tambang. Halo, Pak Handaru, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Pak Pras.
Baik, terima Baik, kasih Pak. juga atas waktu yang disempatkan. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan kepada Bapak Arianto. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Pras dan terima kasih juga atas kesempatannya di hari ini untuk kami memaparkan kinerja PT Aneka Tambang per 6 bulan tahun 2025 ini. Ya. Baik, kami akan mulai presentasinya. Pertama-tama, perkenankan saya mewakilkan manajemen Antam, terutama Direktur Utama kami Pak Ahmad Arianto yang tidak bisa hadir di hari ini. Jadi saya akan mewakilkan manajemen untuk memaparkan kinerja Antam di sesi hari ini. The next slide. Khususnya untuk para audiens yang baru mengenal Antam, saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai latar belakang perusahaan. Pada dasarnya kami adalah perusahaan tambang yang terdiversifikasi, berfokus pada 3 komoditas utama, yaitu nikel, emas, dan boksit. Di setiap rantai nilai komoditas kami juga terintegrasi secara vertikal. Kami terlibat dalam kegiatan dari kegiatan hulu penambangan mineral, kemudian dari proses pengolahan mineral tersebut, dan juga pemasaran dan penjualan dari hasil penambangan maupun hasil mineral yang sudah diproses. Di sektor nikel, selain menambang, kami juga memproses hasil biji nikel dari tambang kami menjadi ferronikel, dan kedepannya juga kami akan memproduksi nickel pig iron dan juga MHP, khususnya yang akan digunakan sebagai bahan baku baterai precursor untuk EV baterai. Di sektor emas, kami menambang dari satu tambang kami di daerah Pongkor, dan kami memurnikan hasil emas, penambangan emas tersebut, emas doré menjadi emas murni. Emas murninya juga kami manufaktur menjadi emas kepingan batangan dengan kualitas emas 99,99 kali. Di sektor boksit, penambangan boksit kami olah menjadi alumina. Terdapat 2 tipe alumina, yaitu chemical grade alumina dan juga di smelter grade alumina dari pabrik kami yang baru commissioning. Kedua tipe alumina tersebut kami jual di pasar global. Dari sisi ukuran cadangan, untuk cadangan nikel kami per akhir Desember 2024 tercatat cadangan nikel hampir 500 juta watt metric ton dengan sumber daya lebih dari 1,3 miliar watt metric ton. Ini merepresentasikan proporsi yang cukup signifikan dari cadangan nasional, kira-kira 9% dari cadangan nikel Indonesia. Untuk cadangan emas, seperti tadi kami sampaikan, ini berasal dari satu tambang emas kami yang saat ini cadangan yang sangat terbatas pada saat memasuki masa hampir pasca tambang, dengan sisa cadangan sekitar 5 ton dan sumber daya 26 ton. Di sisi boksit, cadangan kami hampir mencapai 200 juta watt metric ton dengan sumber daya lebih dari 550 juta watt metric ton. Ya, di sektor tengah dari slide ini kami tampilkan sedikit highlight dari kinerja keuangan perseroan per Juni tahun 2025 dan 2024. Sebagaimana terlihat di slide ini, pendapatan perseroan per Juni tahun ini mencapai 59 triliun rupiah, peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 23 triliun rupiah. Dan
seperti tahun lalu juga sektor emas itu menjadi penyumbang terbanyak atau sekitar 84% dari pendapatan perseroan. Kemudian diikuti dengan kontribusi dari sektor nikel yaitu 13%. Di bagian bawah dari sisi profitabilitas, ini profitabilitas di luar shared cost, terlihat secara nilai juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Per 6 bulan tahun ini profitabilitas aneka tambang mencapai 7,1 triliun rupiah, meningkat dari 1,3 triliun rupiah di periode yang sama, di mana penyumbang utama atau hampir sekitar 50% adalah dari sektor segmen nikel, menyumbang sekitar 3,5 triliun rupiah, diikuti dengan sektor emas yang menyumbang 46% atau 3,2 triliun. Sisanya adalah kontribusi dari sektor boksit. Ya, kalau boleh kita next ke slide berikut. Ya, di slide ini kami menampilkan penyebaran dari area operasi kami, di mana terlihat operasi dari segmen emas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Daerah operasi kami seperti tadi kami sampaikan, ada satu tambang emas di Pongkor, Jawa Barat, dekat Bogor. Fasilitas pemurnian dan manufacturing kami terletak di Jakarta, di daerah Pulau Gadung. Kemudian kedepannya kami saat ini sedang membangun fasilitas manufacturing baru di Jawa Barat, di Gresik, di daerah kawasan industri JP. Untuk segmen boksit, klaster tambang boksit kami terletak di Kalimantan Barat. Terdapat 2 klaster tambang, yaitu Tayan dan Mempawah. Kemudian juga terdapat 2 pabrik pengolahan boksit. Yang pertama adalah pabrik CGA di daerah Tayan, chemical grade alumina. Dan satu lagi adalah pabrik smelter grade alumina yang terletak di daerah Mempawah. Untuk segmen nikel lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Indonesia Timur, di daerah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan juga daerah Papua. Ya, ini tambang-tambang kami juga terletak secara strategis di berdekatan dengan hub nikel di Indonesia, yaitu di Weda Bay dan Morowali juga. Saya rasa bisa ke halaman berikut. Ya, di sini kami memberi sedikit gambaran mengenai struktur kepemilikan perseroan, di mana Antam adalah bagian dari grup MindID. Sebagaimana kita ketahui, MindID adalah BUMN holding sektor pertambangan yang dikuasai dan dimiliki langsung oleh Danantara. Di dalam MindID sendiri terdapat 6 entitas yang beroperasi di berbagai macam sektor pertambangan, termasuk juga PT Vale Indonesia yang merupakan sister company kami, Timah, Inalum, Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan terakhir trading arm MindID, yaitu MindID Trading. Next slide. Ya, di 2 halaman berikut kami dengan bangga menampilkan beberapa kinerja dari sisi ESG dan corporate governance. Di slide ini beberapa kinerja dan capaian dari program-program ESG kami di tahun ini kami tampilkan, namun yang dapat kami highlight adalah pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penghargaan proper. Jadi beberapa area operasi kami telah mendapatkan penghargaan proper emas, hijau, dan biru. Kemudian juga dari sektor dari Kementerian SDM
terkait dengan keunggulan operasional dan juga penerapan praktek pertambangan yang baik. Beberapa area operasi kami juga menerima penghargaan Utama Awards dan Pratama Awards. Salah satu capaian yang cukup kami banggakan juga adalah di sisi kanan atas, yaitu matriks insiden fatal yang selama 3 tahun terakhir ini Antam berhasil mencapai nihil. Jadi tidak ada insiden fatalitas yang terjadi di area operasional Antam secara keseluruhan. Halaman berikut. Di halaman ini kami ingin meng-highlight beberapa capaian terkait dengan tata kelola dan juga peningkatan manajemen risiko dan dukungan kami terhadap aspirasi energi terbarukan. Khusus untuk yang pertama, di tahun ini kami memperoleh sertifikat renewable energy dari ICDX. Ini untuk operasi kami pada unit bisnis logam mulia, di mana kami memasarkan emas batangan kepada pasar retail. Dengan sertifikasi ini merefleksikan 94% dari komposisi energi yang digunakan unit bisnis logam mulia Antam itu adalah energi terbarukan. Selain itu, dari sisi corporate governance, untuk tahun 2024 kami mencapai skor hampir 85% atas Asian Good Corporate Governance Scorecard. Ini sesuatu yang kami lakukan setiap tahun sebagai bagian dari komitmen kami untuk mempertahankan dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Yang terakhir adalah komitmen kami untuk melakukan credit rating atas ESG dengan standar internasional. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Sustainalytics, di mana capaian peringkat ESG kami mendapatkan poin atau skor 35,2 terkategorikan high risk. Ini adalah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana terlihat tahun 2024 skor Antam adalah 42 yang terkategorikan severe, jadi di atas high risk, jadi terdapat peningkatan risiko. Selain itu juga Antam terklasifikasikan sebagai satu dari 221 perusahaan yang dianalisa oleh Sustainalytics di sektor diversified minerals. Dari skor ini Antam tercatat peringkat nomor 61 dari 221 perusahaan tersebut. Harapan kami skor ini akan terus meningkat sejalan dengan pelaksanaan program-program atas komitmen ESG aneka tambang ke depannya. Next slide. Ya, di beberapa slide berikut kami akan memaparkan kinerja operasional aneka tambang di 6 bulan pertama tahun 2025. Setiap slide akan memaparkan hasil dari segmen komoditas kami dan terbagi dari 4 grid. Kami menampilkan volume produksi kanan atas, kiri atas, volume penjualan dan rata-rata harga jual kanan atas, pendapatan kiri bawah, dan destinasi penjualan kanan bawah. Ya, untuk volume produksi dari penambangan emas kami, seperti tadi kami sampaikan, yang berasal dari satu tambang kami Pongkor, hasil penambangan untuk paruh pertama 2025 adalah sekitar 400 kg, di mana tahun lalu kami mencapai hampir 1 ton. Ya. Jadi ini konsisten dengan rencana kerja kami untuk penambangan hampir di akhir tahun mencapai hampir 1 ton. Ya.
Ini konsisten dengan main plan kami untuk memproduksi sisa cadangan yang tadi tersisa 5 ton. Namun kegiatan utama kami di sektor emas adalah manufacturing dan penjualan dari kepingan emas batangan dengan brand Antam Logam Mulia, di mana di paruh pertama tahun ini kami berhasil menjual sebanyak 29,3 ton kepingan emas. Ini bukan hanya capaian tertinggi kami dalam satu paruh di 6 bulanan, namun ini juga merefleksikan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana kami berhasil menjual 16 ton. Sebagai gambaran, di tahun lalu 12 bulanan penjualan total Antam mencapai 43,8 ton. Jadi di segmen tengah dari slide chart ini menampilkan pro forma kinerja penjualan selama 12 bulan terakhir. Jika dihitung itu selama 12 bulan terakhir terhitung dari Juni 2025 ke belakang, penjualan emas Antam mencapai 57,1 ton. Ini terrefleksikan dari nilai penjualan di kiri bawah selama 6 bulan pertama mencapai 49,5 triliun rupiah, kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan Juni 2024 yaitu 18,8 triliun rupiah. Sebagai gambaran cakupan pasar kami untuk emas kepingan emas batangan logam mulia ini adalah 100% di pasar Indonesia, pasar domestik, di mana distribusi kami lakukan melalui hampir 70% melalui partner wholesaler kami, dan sisanya melalui channel langsung yang dioperasikan oleh Antam, baik itu physical boutique retail maupun channel-channel lain seperti online maupun aplikasi digital Antam Logam Mulia. Di halaman berikut, ya, untuk halaman ini kami menampilkan kinerja dari segmen nikel. Ya, secara volume produksi selama 6 bulan penambangan nikel kami mencapai 9,1 juta watt metric ton, kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu 4,2 juta. Jika untuk full year tahun lalu produksi kami mencapai hampir 10 juta dan selama 12 bulan terakhir itu 14,9 juta watt metric ton produksi nikel, biji nikel. Dari sisi penjualan, sebagian dari produksi biji nikel kami gunakan untuk pengolahan biji nikel menjadi ferronikel di pabrik kami, dan sisanya kami jual di pasar domestik kepada smelter-smelter nikel yang berada di Indonesia. Penjualan tersebut mencapai 8,2 juta watt metric ton di paruh pertama tahun ini, kenaikan yang cukup signifikan, konsisten dengan volume produksi juga jika dibandingkan tahun lalu 3,4 juta watt metric ton. Ya. Dari sisi nilai pendapatan, total pendapatan dari sektor biji nikel ini mencapai 6,7 triliun rupiah, naik dari 2 triliun rupiah di tahun lalu untuk paruh pertama tahun 2024. Ya, sebagaimana kami sampaikan, konsisten dengan strategi nasional untuk meniadakan ekspor mineral mentah, seluruh hasil penambangan biji nikel kami itu terjual di pasar domestik kepada berbagai smelter nikel yang terletak di Indonesia. Ya. Di halaman berikut, ini adalah capaian dari produksi dan penjualan ferronikel kami, di mana kami mengolah sekitar 1,5 sampai 1,7 juta watt metric ton hasil penambangan menjadi produk ferronikel dengan kualitas kadar nikel kisaran 18 sampai 20%.
Di tahun lalu kami memproduksi sekitar 20.000 ton nikel. Di paruh pertama ini kami memproduksi lebih dari 9.100 ton ferronikel, sedikit penurunan dari 10.200 ton di tahun lalu. Ya. Dari sisi penjualan, untuk paruh pertama penjualan kami mencapai 5.800 ton, sedikit penurunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yaitu 6.900 ton ferronikel terjual. Dari sisi nilai penjualan, hasil penjualan ferronikel kami untuk paruh pertama tahun ini mencapai 1,2 triliun rupiah. Ini peningkatan jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sekitar 700 miliar rupiah. Ekspor ferronikel kami 100% dijual di pasar global melalui ekspor, dan kami juga melakukan diversifikasi dari tujuan ekspor ini. Sebagaimana kita ketahui, hampir Indonesia mensuplai hampir 60% dari kebutuhan nikel dunia, dan hampir keseluruhannya itu adalah terserap di Cina. Namun kami melakukan diversifikasi di mana tujuan pasar kami itu terdominasi oleh Korea Selatan, dan juga ada komposisi yang menuju ke pasar di India gitu. Jadi ini bagian dari strategi diversifikasi kami untuk memitigasi risiko konsentrasi terhadap satu destinasi. Di halaman berikut, untuk segmen boksit, volume produksi boksit kami di paruh pertama mencapai 1,4 juta watt metric ton, peningkatan yang cukup signifikan juga jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu 500.000 watt metric ton. Dari sisi volume penjualan, terlihat penjualan di paruh pertama tahun ini mencapai 1 juta watt metric ton, di mana sisa produksi tersebut kami gunakan untuk pengolahan di pabrik kami sendiri, yang 1 juta ini terjual kepada afiliasi kami dan juga pasar domestik. Dari sisi nilai, hasil penjualan biji boksit kami mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Sebagai gambaran, di paruh pertama tahun lalu belum terdapat penjualan biji boksit akibat hambatan dari izin RKB di tahun 2024. Nah, untuk tujuan pasar, sebagaimana kami sampaikan, ini adalah 100% pasar domestik kepada pabrik pengolahan boksit yang terletak di Indonesia. Slide ini mengakhiri paparan mengenai kinerja operasional kami. Untuk next slide, kami akan berlanjut kepada paparan terkait kinerja keuangan. Kami tampilkan juga slide dengan format yang 4 grid, menampilkan pendapatan, laba kotor, EBITDA, dan laba bersih pada slide ini, di mana di setiap grid menampilkan kinerja 2 tahun terakhir, kinerja 12 bulan terakhir, dan juga perbandingan year on year atas kinerja 6 bulanan. Dari tingkat pendapatan, selama paruh pertama tahun ini, Antam berhasil meraih pendapatan 59 triliun rupiah. Ini merefleksikan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun lalu 23 triliun rupiah. Dan juga kalau kita lihat secara 12 bulan terakhir, secara performa pendapatan Antam mencapai di atas 105 triliun rupiah. Dari sisi laba kotor, di paruh pertama, laba kotor Antam mencapai lebih dari 8,2 triliun rupiah, naik dari 2 triliun rupiah di tahun 2024. Dari sisi profitabilitas, margin laba kotor juga terlihat meningkat
dari 9% tahun lalu meningkat menjadi 14%. Hal yang sama terlihat juga pada capaian EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation, and amortization, di mana paruh pertama tahun ini Antam mencapai lebih dari 10,5 triliun rupiah, dibandingkan tahun lalu 2,4 triliun rupiah. Dari sisi EBITDA margin hal yang sama, perbaikan dari 10% menjadi 18%. Dari sisi laba bersih juga tren yang sama terlihat. Capaian paruh pertama 2025 laba bersih Antam mencapai 5,1 triliun rupiah, naik dari 1,5 triliun rupiah dengan net margin dari 7% meningkat menjadi 9%. Capaian kinerja keuangan ini tentunya merefleksikan hasil kerja keras organisasi Antam secara keseluruhan. Itu juga terlihat dari sisi peningkatan volume produksi dari berbagai segmen yang kami dalami. Ini menempatkan perseroan pada posisi keuangan dan juga posisi neraca yang cukup kuat. Terlihat di slide ini, saya akan mulai dari posisi kas dan setara kas per akhir Juni mencapai secara konsolidasian 10,5 triliun rupiah. Ya. Kemudian dari sisi total aset per akhir Juni ini mencapai lebih dari 48 triliun rupiah, terjadi peningkatan jika dibandingkan paruh pertama tahun lalu jika dibandingkan akhir Desember 2024, yaitu 44 triliun. Ini merefleksikan selain kinerja laba bertahun berjalan, tapi juga hasil dari investasi yang kami lakukan di tahun ini. Dari sisi hutang berbunga masih terlihat di level yang terkendali, terdapat sedikit penambahan yaitu 250 miliar rupiah total hutang berbunga. Ini memposisikan perusahaan untuk mendanai pertumbuhan ke depan melalui hutang berbunga dari pihak ketiga. Dari sisi ekuitas juga terlihat peningkatan sejalan dengan peningkatan laba bersih tadi, senilai 33,7 triliun rupiah. Ya, saya rasa kita bisa lanjut ke bagian berikut dan bagian terakhir mengenai update mengenai beberapa proyek strategis pengembangan bisnis Antam. Ya, sebagaimana kita ketahui, di akhir tahun lalu Antam telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Freeport Indonesia untuk membeli hasil pemurnian emas dari hasil tambang Freeport sebanyak kurang lebih 30 ton per tahun. Ya. Hal ini berkaitan dengan proyek strategis kami yang berikut di halaman berikut, yaitu pembangunan pabrik manufaktur pengolahan emas baru di Gresik. Ini akan menambahkan kapasitas manufacturing emas kami yang saat ini dilakukan di pabrik kami di Pulau Gadung, meningkatkan kapasitas sebanyak 5 juta batang dan koin emas yang dicetak per tahun. Kalau dari tonase mungkin peningkatan sekitar 30 ton emas. Ya. Proyek ini akan menghabiskan estimasi capex sekitar 1,1 triliun yang saat ini statusnya masih dalam prakonstruksi dan kami saat ini sedang memfinalisasi pemilihan EPC untuk konstruksi pabrik ini di area Gresik. Ya. Di halaman berikut ini terkait dari komitmen Antam dalam mengembangkan ekosistem yang lengkap dari EV battery atau baterai kendaraan listrik yang terutama terletak di Halmahera Timur. Kami lakukan dengan mitra konsorsium CBL yang terdiri dari CATL, Brun, dan Legend, di mana kita ketahui CATL adalah
produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Untuk proyek pertama kami akan berencana membangun pabrik RKIF yang memproduksi nickel pig iron sebanyak 88.000 ton per tahun. Di inisiatif ini Antam memiliki 40% saham dari pabrik dengan nilai proyek sekitar 1,4 miliar rupiah. Status dari proyek ini setelah dilakukan groundbreaking di akhir Juni, saat ini kami sedang memfinalisasi pemilihan EPC dan akan melakukan injeksi setoran modal pertama, di mana kami harapannya akan memulai konstruksi di akhir bulan September atau bulan Oktober. Ini sejalan konsisten dengan rencana timeline di mana penyelesaian konstruksi dijadwalkan di akhir 2026 dan commissioning dilakukan di tahun 2027. Di halaman berikut, kelanjutan dari pengembangan ekosistem EV battery adalah pembangunan pabrik kedua, yaitu pabrik HPAL, di mana akan memproduksi MHP sebanyak 55.000 ton per tahun dan kepemilikan Antam sebesar 30%. Proyek ini akan menghabiskan kisaran 1,9 miliar dolar capex. Ya. Status dari proyek ini saat ini kami sedang bersama dengan konsorsium CGL sedang memfinalisasi assessment FID, Final Investment Decision, di mana itu akan berlanjut kepada fase investasi pertama yang kami perkirakan akan berjalan di akhir tahun atau awal tahun 2026. Untuk pemilihan EPC dan juga mulai konstruksi. Untuk proyek ini terjadwal konstruksi terselesaikan di kisaran tahun 2028 dan dilanjutkan dengan commissioning di tahun yang sama. Ya, di halaman berikut, ya untuk proyek ini sebagaimana kami telah sampaikan di update sebelumnya, mengenai pembangunan smelter grade alumina refinery yang kami kerjasamakan dengan sister company kami Inalum. Pabrik ini akan memproduksi 1 juta ton alumina per tahun yang akan memakan biji boksit dari tambang Antam sebanyak 3 juta watt metric ton. Dari 1 juta ton tersebut, sekitar 500.000 akan digunakan Inalum dalam proses smelting aluminium mereka, sehingga dengan adanya pabrik SGA ini merefleksikan ketahanan rantai nilai aluminium untuk grup Mine ID, di mana boksit ditambang dari Antam, diolah menjadi alumina oleh Inalum dan Antam, dan digunakan untuk aluminium smelting oleh Inalum. Ya, konstruksi sudah terselesaikan. Saat ini kami sedang memfinalisasi atau menjalankan proses commissioning yang diperkirakan akan berakhir di akhir tahun, sehingga pabrik SGA ini bisa mulai produksi komersial di awal tahun 2026. Ya, berikut. Ya, demikian mengakhiri paparan update kami mengenai kinerja perseroan di paruh pertama tahun 2025 ini. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Pras untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak Pras. Terima kasih. Bapak Arianto, kami ucapkan terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan, dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Dan kami melihat sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah masuk dan akan kami coba bacakan. Yang pertama dari Ibu Arayani Humairah ini, Bapak menanyakan, bagaimana upaya Antam menjaga margin tetap positif di seluruh segmen di tengah fluktuasi harga dan potensi kenaikan biaya? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Gina Nazira menanyakan apa strategi Antam ke depan untuk mengoptimalkan sourcing emas agar dapat memenuhi permintaan domestik. Dan pertanyaan yang ketiga, sejauh mana
keterlibatan Antam dalam EVB ekosistem saat ini dan bagaimana rencana perusahaan untuk melakukan capex financing pada proyek yang tengah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Dan pertanyaan ketiga ditanyakan oleh Ibu Sidea. Baik, untuk jajaran manajemen kami persilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Pras dan para audiens yang telah memberikan pertanyaan. Tadi yang pertama dari Ibu Aryani ya kalau nggak salah. Ya, untuk menjaga margin yang positif tentunya menjadi suatu tantangan bagi semua perusahaan. Dan tantangan itu tidak pernah ada batasannya ya tentunya. Jadi kami terus menghadapi risiko fluktuasi harga komoditas tentunya, fluktuasi dari nilai tukar, dan juga potensi kenaikan biaya dari inflasi. Beberapa langkah efisiensi yang kami lakukan dan kami teruskan ke depannya tentunya adalah melakukan optimalisasi dari rantai pasok, melakukan renegosiasi kontrak operasional dan peningkatan utilisasi aset. Ya, semua ini diharapkan dapat mendorong penurunan biaya lebih lanjut untuk tahun ini dan juga tahun-tahun ke depannya. Contohnya pada segmen nikel, untuk mengelola beban operasional menjadi lebih terukur, efisiensi yang kami lakukan merupakan efisiensi pengadaan alat berat, optimalisasi stripping ratio yang tentunya terkait erat dengan mine planning kami, efektivitas dalam pemakaian jam kerja pada aktivitas pertambangan, dan juga rekomposisi volume pekerjaan dengan mitra. Contoh lain mungkin saya bisa kasih contoh di sektor emas. Untuk efisiensi dari costing, kami juga mengoptimalisasikan pemurnian pengelolaan supply melalui kerjasama dengan sister company Freeport, sehingga dapat menjaga kelancaran pasokan dan juga menjaga stabilitas margin cash cost kami di segmen emas batangan. Mungkin itu dua contoh yang saya dapat sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian tadi pertanyaan kedua, kalau nggak salah mengenai sourcing emas ya. Strategi mengenai sourcing emas. Ya, sebagai gambaran, jadi pada paruh pertama tahun ini hampir 78% pasokan emas Antam itu adalah melalui pasokan impor, sedangkan 22% itu melalui supply domestik, di mana dominasinya adalah supply dari sister company kami Freeport. Untuk kedepannya, untuk memperkuat supply chain emas kami, strategi kami adalah memperkuat rantai nilai pasokan dalam negeri, khususnya dari Freeport. Seiring dengan peningkatan kapasitas produksi emas murni Freeport, dan juga di mana kami telah menandatangani perjanjian jual beli dengan Freeport untuk mensuplai kisaran 30-50 ton emas murni. Ini tentunya akan sangat krusial dalam meningkatkan ketahanan supply chain domestik Antam ke depannya untuk sektor emas. Ya. Tentunya prospek bisnis emas kami tetap optimis ke depannya. Kami kira ini akan terus memperlihatkan tren yang positif. Oleh karena itu, ketersediaan emas khususnya dari porsi atau supply chain domestik itu menjadi kunci dari strategi pertumbuhan kami ke depannya. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kedua tadi. Untuk pertanyaan ketiga, saya rasa kalau saya tidak lupa mengenai strategi kami dalam rantai nilai EV battery ya, baterai mobil listrik. Ya, tentunya tadi sesuai dari pemaparan, strategi kami tentunya selaras dengan arahan dan juga aspirasi pemerintah Indonesia dalam membangun rantai nilai EV battery yang lengkap dan end-to-end. Jadi dalam hal ini
kami bekerja sama dengan CBL Konsorsium untuk membangun rantai nilai tersebut di kawasan industri di Halmahera Timur, di mana tambang nikel kami yang terletak di area yang sama akan mensuplai pabrik RKIF dan pabrik HPAL yang akan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan EV battery. Pabrik HPAL dan RKIF akan terletak di kawasan industri tersebut. Pabrik pengolahan baterai precursor dan baterai material juga akan terletak di Halmahera Timur. Kemudian pabrik manufacturing baterai selnya itu akan terletak di kawasan Karawang, kawasan industri Karawang. Kedepannya setelah itu juga kami memiliki rencana bersama dengan konsorsium CBL untuk membangun pabrik baterai recycling. Jadi untuk memanfaatkan hasil baterai mobil listrik yang sudah tidak terpakai didaur ulang menjadi baterai yang baru. Kira-kira seperti itu dari sisi financing atas proyek-proyek yang cukup besar ini. Tentunya sebagaimana kami sampaikan, posisi neraca dan posisi keuangan perusahaan itu cukup kuat dan cukup strategis untuk mendanai pertumbuhan ke depan. Dari sisi permodalan terlihat total ekuitas kami cukup tinggi, 33 triliun rupiah. Dari sisi hutang pihak ketiga, hutang berbunga cukup rendah, sehingga untuk mendanai berbagai macam proyek ini terdapat berbagai alternatif pendanaan, termasuk hutang korporasi di level korporat Antam dan juga hutang proyek di level JV. Gitu. Jadi dari sisi manajemen kami cukup optimis dengan posisi perusahaan saat ini untuk menopang strategi pertumbuhan perusahaan di beberapa tahun ke depan. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Pras, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Arianto Sabto Nugroho Rujito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang dan juga jajaran manajemen Antam atas jawaban yang sudah disampaikan kepada para penanya. Demikian sesi tanya jawab Public Expose PT Aneka Tambang Tbk, dan oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Aneka Tambang Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kembali Bapak Arianto Sabto Nugroho Rujito, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Aneka Tambang Tbk, untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Pras. Tentunya perkenankan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini sebagai forum keterbukaan kami kepada pemegang saham dan juga publik. Kami dengan bangga merepresentasikan seluruh organisasi Antam, melaporkan kinerja baik kinerja operasional dan juga kinerja keuangan Antam di paruh pertama tahun 2025 ini, dan juga mengutarakan optimisme kami terhadap posisi perusahaan untuk menopang pertumbuhan ke depannya. Nah, jadi Antam akan memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan investasi yang tidak kecil. Namun demikian kami juga sudah mempersiapkan strategi pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mudah-mudahan ke depannya selain perbaikan dari kinerja operasional dan keuangan, tentunya akan memperbaiki prospek pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Mengutarakan lebih lanjut lagi, tadi Pak Pras juga sudah menyampaikan, jika ada pertanyaan yang lebih spesifik atau lebih lanjut, bisa disampaikan kepada investor.relation@antam.com atau korsek@antam.com. Baik Pak Pras, terima kasih sekali lagi kami sampaikan, kami kembalikan ke Pak Pras. Baik, terima kasih Bapak Arianto atas closing statement yang sudah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Aneka Tambang Tbk, mari kita beri aplaus meriah kepada para penyaji dari Perseroan.
Ya, sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Anika Tambang Tbk ini dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Anika Tambang Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Yang aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.